Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lepi Ali Firmansah, asli dari Cianjur Selatan. Tepatnya saya lahir di Desa Cikangkareng, Kecamatan Cibinong. Butuh waktu sekitar 4-5 jam perjalanan dari ibu kota Cianjur untuk sampai ke kampung halaman saya. Hari ini saya dan Kang Gilar sedang mengikuti kontestasi Pilkada 2020 di Kabupaten Cianjur. Saya mohon doa kepada seluruh masyarakat Cianjur, mudah-mudahan pasangan kami ini dalam prosesnya diberikan kemudahan dan pada saatnya nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi Bupati Kabupaten Cianjur. Saya memulai karir politik sejak saya menjadi mahasiswa. Waktu itu saya ikut aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, dan puncaknya pada tahun 2001-2002 saya terpilih menjadi Ketua PMII Kabupaten Cianjur, organisasi kemahasiswaan sayap Nahdlatul Ulama. Dan setelah itu saya terlibat banyak dalam urusan-urusan pergerakan umat, aktivitas sosial, dan kemasyarakatan. Pada tahun 2003, sejak saya lulus dari Universitas Surya Kencana Cianjur, saya pernah menjadi sekretaris DPD KNPI Kabupaten Cianjur. Di internal NU saya pernah menjadi ketua LKKNU. Sementara secara praktis masuk ke partai politik saya dimulai pada tahun 2003 ketika saya dipilih menjadi ketua Garda Bangsa sayap organisasi kepemudaan Partai Kebangkitan Bangsa. Secara internal kelembagaan saya menjadi pengurus PKB sejak tahun 2007, dan pada tahun 2009 pada usia 27 tahun saya dipercaya menjadi anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari daerah pemilihan Cianjur 5. 2014 saya terpilih kembali, 2019 alhamdulillah terpilih kembali untuk periode ketiga menjadi anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Banyak hal yang saya lakukan dengan teman-teman selama menjadi anggota DPRD. Itu semua dilakukan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan yang melekat sebagai anggota DPRD. Di bidang legislasi misalnya, saya dan teman-teman menginisiasi Raperda tentang pendidikan diniyah. Raperda ini hadir dalam rangka untuk memberdayakan agar proses penyelenggaraan pendidikan diniyah itu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kabupaten, termasuk mendapatkan alokasi anggaran yang rutin dan secara proporsional bisa dinikmati, bisa dirasakan, bisa diterima oleh para pengelola pendidikan diniyah. Selain itu, saya juga pernah terlibat sebagai inisiator Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Cianjur. Raperda ini secara substansi ada dua hal yang menarik. Yang pertama, menjadi jaminan agar seluruh guru honorer yang ada di Kabupaten Cianjur bisa mendapatkan tunjangan kesejahteraan. Karena guru honorer selama ini hanya mendapatkan penghasilan yang bersumber dari bantuan operasional sekolah. Yang kedua yang menarik dari Perda itu adalah soal terkait dengan periodisasi kepala sekolah. Jadi di Perda itu kita bersepakat bahwa kepala sekolah itu diangkat dalam jabatan tugas tambahannya sebagai kepala sekolah itu minimal 4 tahun dalam satu periode dan bisa dipilih untuk periode kedua. Ini semua kami lakukan karena pengalaman masa lalu sering sekali kepala sekolah itu baru 8 bulan, baru 10 bulan sudah diberhentikan atau sudah dipindahkan ke sekolah-sekolah lain. Jadi kita rumuskan Perda penyelenggaraan pendidikan, dua isu itu kita masukkan selain isu-isu penting lain yang kita bahas dan kita cantumkan di dalam Perda pendidikan itu. Selain dua Raperda itu, saya juga terlibat bagaimana penyusunan Raperda terkait dengan LP2B, yaitu Perda tentang lahan pangan pertanian berkelanjutan. Kita tahu dalam 5 tahun terakhir arus investasi dan industrialisasi di Cianjur mengalami pertumbuhan yang bagus, yang positif. Sayangnya mengorbankan lahan pertanian.
Dengan perda itu kita menjamin bahwa kawasan-kawasan pertanian yang dijadikan kawasan industri harus mendapatkan ganti lahan yang sebanding. Ada rumusnya. Kalau lahan basah harus diganti 3 kali lipat, kalau lahan irigasi teknis harus diganti 2 kali lipat, sementara kalau lahan kering harus diganti minimal 1 kali lipat. Nah, Raperda itu menjamin bahwa Kabupaten Cianjur ke depan akan tetap menjadi kawasan pertanian sebagai lumbung padi nasional yang akan menjadi jaminan bahwa kita akan tercukupi kebutuhan pangan di masa-masa yang akan datang. Bagi saya, sebagai anak yang lahir dan besar di kampung, menjadi anggota DPRD itu anugerah yang luar biasa. Secara pribadi, itu melampaui mimpi saya waktu kecil dan jauh lebih dari cukup. Tetapi saya memiliki pandangan bahwa saya mungkin akan jauh lebih bermanfaat kalau saya bisa menjadi seorang bupati di Kabupaten Cianjur. Karena di negara kita menganut sistem pemerintahan presidensial yang memberikan otoritas dan kewenangan pada institusi dan diri seorang bupati itu yang sangat luas dan sangat lebar. Kalau DPRD terbatas hanya fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Tetapi kalau bupati, ia sangat luas otoritasnya, kewenangannya sangat lebar, ia begitu leluasa mulai dari perencanaan pembangunan, perencanaan penganggaran, pelaksanaan kegiatan pembangunan, sampai pada tingkat evaluasi pembangunan. Yang kedua, sebagai orang yang lahir, besar, dan mungkin akan menutup usia di Kabupaten Cianjur, saya tidak bisa berpangku tangan dan berdiam diri menyaksikan kualitas pembangunan Kabupaten Cianjur yang hari ini sungguh sangat memprihatinkan. Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Cianjur ini jumlah masyarakat yang kurang mampunya juara pertama di Jawa Barat. Jumlah angkatan kerja yang menganggur paling tinggi di Jawa Barat. Rata-rata lama sekolah paling rendah di Jawa Barat. Begitu juga kondisi dan fasilitas infrastruktur daerah yang sangat memprihatinkan dan bisa dikategorikan yang paling rendah kualitasnya di Jawa Barat. Melihat dan menyaksikan kondisi seperti ini, akhirnya saya bismillah berniat untuk mengabdikan diri, mendedikasikan diri untuk mengabdi kepada rakyat di Kabupaten Cianjur. Saya berharap kalau kita terlibat langsung sebagai pengambil kebijakan pembangunan di Kabupaten Cianjur, saya yakin bersama seluruh kekuatan dan elemen politik yang ada di Kabupaten Cianjur, kita bisa melakukan perubahan secara babarengan, dan saya yakin dalam 5 tahun yang akan datang, kita akan menjadi kabupaten yang terdepan di Jawa Barat. Kita harus bekerja bersama-sama melakukan perubahan secara bersama-sama, secara babarengan, agar Cianjur ini bisa mengejar ketertinggalan dari kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Kami mengusung visi Cianjur baru dengan pemerintahan yang berorientasi melayani, masyarakat yang sejahtera dan religius. Ini adalah cita-cita masyarakat Kabupaten Cianjur yang menginginkan wajah Cianjur yang lebih fresh, wajah Cianjur yang baru, dan kita meninggalkan masa lalu Kabupaten Cianjur yang kurang baik, lalu kita menyongsong dengan optimisme Cianjur baru yang jauh lebih baik. Cianjur baru itu Cianjur yang pemerintahannya transparan, profesional, akuntabel, efisien, dan efektif, yang didasari oleh spirit, oleh semangat untuk mengabdi dan melayani masyarakat secara tulus, ikhlas, penuh kasih dan cinta terhadap rakyat Kabupaten Cianjur. Cianjur baru itu Cianjur yang seluruh sumber daya pembangunannya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Cianjur baru itu Cianjur yang bersih, Cianjur yang bebas dari KKN, Cianjur yang bebas dari mafia, Cianjur yang bebas dari makelar proyek, Cianjur yang bebas dari calo-calo jabatan. Cianjur baru itu Cianjur yang
menempatkan rakyat sebagai prioritas utama dalam pelayanan pembangunan. Cianjur baru itu Cianjur yang berorientasi pada prestasi, bukan pada materi. Cianjur baru itu Cianjur yang kita cita-citakan, yang satu sama lain masyarakatnya saling menghargai, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memiliki spirit serta semangat untuk menjadikan pribadi, individu, dan masyarakat yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Papa lagi ngapain? Kok pada kamera? Enggak, sini saya. Tambah cantik aja. Bapak dan Ibu sekalian yang budiman, kawan-kawan anak muda dan seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur, mohon doanya, mudah-mudahan saya dan Kang Gilar bisa memenangkan Pilkada 2020. Mudah-mudahan kami berdua menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggung jawab, dan menjadi pemimpin yang memiliki kemampuan untuk membawa kemajuan, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran untuk seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.